Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari David saat ini. Karena informasi yang berkembang, kita juga sudah lihat sempat ada beberapa video yang dibagikan oleh keluarga. Tampak sudah bisa berjalan, fisioterapi masih lanjut. Sebenarnya sebaik apa sih kondisi atau seperti apa kondisi David sekarang, Mas? Kalau kondisi David itu beberapa hari ke depan mungkin ada press release dari dokternya. Oke. Nah, kalau tadi kan Bang Jo di pengadilan juga sudah memberikan keterangan mengenai Kalau kondisi David. ini gambar keluar dari rumah sakit ya? Iya. Oke. Berarti sekarang lebih baik daripada ini Iya, kondisinya? sekarang bisa jalan tanpa alat bantu, Oke. tapi durasi jalannya kalau menurut Bang Jo tadi ya, hanya 6 menit. Hanya berapa? 6 menit. Oh, berarti hanya Tidak bisa kuat lebih. 6 menit berjalan. Iya, Tapi lurus tidak? Karena kan biasanya kalau ada cedera otak atau ada kondisi otak terganggu, lapang pandangnya berkurang, jadi kurang bisa jaga keseimbangan. Enggak seperti Bagus orang ya? normal. Seperti. Makanya itulah yang menjadi titik berat telah terjadi penganiayaan berat kan. Ya, oke. Nah, komunikasi seperti apa? Daya ingat, komunikasi? Kalau untuk kondisi pasti, karena saya juga belum pernah lagi komunikasi langsung dengan Ananda David, sangat berbeda, nggak normal, belum pulih makanya bahasanya. Karena kan trauma yang diderita oleh Ananda David itu kan cukup berat lah. Ya, kita bayangkan saja beberapa puluh hari koma dan sadar pasti ada hal yang berbeda dengan kondisi orang yang normal, yang baik-baik saja. Belum normal itu maksudnya berbicara yang belum lancar Enggak, atau? udah, maksudnya Sudah? belum pulih. Jadi Belum pulih tenaganya ya. tuh belum sama sekali belum ini. Makanya seperti Mas tadi bilang juga apakah sudah di BAP, karena secara medis itu belum layak untuk dilakukan pemeriksaan. Makanya keluarga pun meminta ya untuk korban Ananda David tidak perlu dihadirkan di ruang sidang karena kan cukup dari keterangan bukti dari kedokteran yang menyatakan kondisinya ini memang belum layak. Karena sempat berkembang katanya David sudah bisa sekolah. Nah, itu bagaimana konfirmasinya? Betul tidak? Benar, David itu sudah masuk sekolah karena kan tujuan kita memberikan keluarga melakukan hal itu untuk menimbulkan semangat dia untuk pulih. Karena kan semangat itu yang paling penting kan, membangkitkan semangat dia agar kondisinya tuh bisa segera pulih. Oke, maksudnya sekolah itu supaya David ini menjadi mendorong semangatnya untuk sembuh. Tapi sebenarnya tidak seperti sekolah anak pada umumnya, begitu kalau ya? untuk detailnya saya kurang tahu. Oke. Mungkin sekarang saya tanya kepada Mas Aristo. Mas Aristo, mungkin tidak ini menjadi celah baik kuasa hukum Mario Dandi atau juga Shane, seiring perkembangan David yang membaik, bisa jadi penganiayaan berat ini menjadi tidak berat lagi. Karena kan sekarang korban sudah lebih baik kondisinya. Mungkin tidak sih? Susah, karena kan kita bicara atas past event yang sudah terjadi. Karena kan ketika kejadian, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa ini kan udah terlihat jelas nyata. Dia bukan hanya nggak bisa functioning, bahkan dia kehilangan kesadarannya. Jadi kalau mau ada argumentasi soal, oh sekarang udah sembuh, jadinya nggak berat lagi dong. Ya itu kan udah nggak related. Ya, jadi nggak related, akan sangat kecil kemungkinannya karena kan yang terjadi past event. Kita dakwaan ini kan menceritakan past event atau kejadian yang sudah lampau dengan skala akibatnya yang sudah lampau. Jadi kalau ada argumentasi oh sekarang sudah baikan, ya itu sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Hakim pun kan nggak akan yakin. Karena ini kan sebenarnya sidang ini kan perlombaan meyakinkan hakimnya. Iya kan? Nah, penasihat hukumnya Mario atau Shane ini akan mengalami kesulitan untuk meyakinkan hakim dengan argumentasi itu. Oke, Mas Hamzah, di tengah proses penyembuhan dari David ini, pihak dari keluarga besar ini, keluarga besar Mario Dandi, ada tidak sih upaya untuk memberikan bantuan, support, atau seperti apa? Apakah minta maaf yang lalu saja atau bagaimana? Hanya minta maaf yang lalu saja. Yang lalu, berarti tidak ada nih kunjungan begitu, tidak ada? Tidak ada. Dan yang paling bahaya ya benar itu ada upaya-upaya framing bahwa kondisi David yang sudah membaik ini akan meringankan hukuman. Kalau di sistem hukum pidana kita kan tidak mengenal itu. Karena yang dikenal itu saat terjadinya peristiwa pidana dan apa dampak dari peristiwa pidana itu. Jadi bukan berarti orang yang kita aniaya terus sudah sadar, sudah sembuh 100% menghilangkan tindak pidananya. Karena tindak pidananya kan telah terjadi. Dan hal itu tidak mungkinlah
majelis hakim mempertimbangkan hal itu. Karena majelis hakim yang lebih paham mengenai pertimbangan hukum kan. Kalau kami percaya apapun giringan opini yang beredar, yang kondisi David yang baik itu dapat meringankan, tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Karena hakim hanya melihat saat peristiwa terjadi tindak pidana dan apa akibatnya. Akibatnya kan jelas, koma di rumah sakit. Kalau proses pengobatan kemarin kan sempat memakan biaya itu bermiliar-miliar. Itu sudah termasuk biaya rehabilitasi saat ini dan ke depan tidak sih? Belum. Belum. Siapa berarti menanggung biaya rehabilitasi? Kalau di sistem pidana kita kan kalau anak yang menjadi korban kejahatan kan negara itu bisa dimintai untuk ganti kerugian atau pelakunya. Dan hal itulah yang nanti kita saksikan saja. JPU itu akan melakukan hal itu atau tidak. Nah, kalau menurut ininya kan akan dilakukan untuk mengganti kerugian pengobatan. Mungkin nggak sih, Mas Aristo, ini kemudian menjadi hal yang nanti akan diperjuangkan jaksa penuntut umum, biaya rehabilitasi medik juga ya untuk korban? Oh ya mungkin, karena itu hak korban. Bahkan kita kan ada LPSK, jadi bisa dilakukan mengadu kepada LPSK meneruskan kepada memberikan rekomendasi kepada jaksa, jadi dibebankan kepada si pelaku. Mungkin aja, negara pun juga mungkin, jadi kita lihat nanti possibility-nya yang mana. Baik. Sesaat lagi pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bahwa dalam persidangan hari ini ternyata secara mengagetkan kuasa hukum dari Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi bahwa tidak keberatan dengan dakwaan yang dibacakan. Diharapkan ini menunjukkan bahwa Mario Dandi bersikap kooperatif. Sikap seperti ini nanti akan menguntungkan Mario Dandi atau tidak? Sesaat lagi.